Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Basuan, NIM 3214200074, kelas D Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Inilah video tentang mata kuliah Statistika Ekonomi. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas. Di sini terdapat nilai ujian semester mata kuliah Statistika. Sebelumnya, saya akan mengurutkan dari data yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini sudah tersusun dari data yang terkecil ke yang terbesar. Sekarang kita akan mencari range. Range memiliki rumus R sama dengan X max dikurangi X min sama dengan X max merupakan data yang terbesar dan X min merupakan data yang terkecil. 90 dikurangi 54 sama dengan 36. Ini hasil dari range. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Jumlah kelas memiliki rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log n sama dengan 1 ditambah 3,3 log n nya ini berarti jumlah data. Jumlah keseluruhan data ini yaitu 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 log n itu 1,6002059 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikalikan dengan 1,6002059 yaitu 5,28697. Hasil dari ini yaitu 6,28697. Nah, ini hasil dari ini harus dibulatkan menjadi 7. Sekarang kita akan mencari panjang kelas. Rumus panjang kelas yaitu I jangkauan dibagi banyak kelas. Sama dengan jangkauan ini adalah data terbesar dikurangi data terkecil, berarti 90 dikurangi 54 per 7 atau bisa juga dipergunakan 6,286797 sama dengan hasil dari 90 dikurangi 54 yaitu 36. 36 dibagi 6,2869797 hasilnya 5,726286. Maka ini dibulatkan menjadi 6. Di sini terdapat tabel kosong
dan akan kita ubah ke tabel distribusi frekuensi. Untuk nilai, sudah ada 7 baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengapa 7 baris? Karena diambil dari jumlah kelas. Untuk menentukan nilai, dari data yang terkecil berarti 54. Nah, sedangkan panjang kelasnya adalah 6, jadi 54, 55, 56, 57, 58, 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai 59. Nah, sekarang kita lanjut lagi. 60 sampai 60, 61, 62, 63, 64, 65. Selanjutnya 66, 67, 68, 69, 70, 71. Lanjut 72, 73, 74, 75, 76, 77. Selanjutnya 78 sampai 78, 79, 80, 81, 82, 83. Lanjut 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Lanjut 90, 91, 92, 93, 94, 95. Nah, di sini sudah ada data kelompoknya. Sekarang kita hitung banyak angka dari 54 sampai 59. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 frekuensi. Frekuensinya 9. Dari nilai 60 sampai 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti frekuensi dari nilai 60 sampai 65 adalah 12. Lanjut 66 sampai 71. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti frekuensinya 10. Lanjut nilai dari 72 sampai 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti frekuensinya adalah 6. Nilai dari 78 sampai 83. 1. Hanya 1 frekuensinya. 84 sampai 89. 1. 90 sampai 95. 1. Maka total dari frekuensi adalah 40. Untuk min, kita harus menambah 2 kolom, yaitu yang pertama XI atau nilai tengah dari angka-angka ini. Lalu untuk F kali XI yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, lanjut. Terlebih dahulu kita cari untuk XI terlebih dahulu. Nah, nilai tengah itu diperoleh dari 54 ditambah 59 dibagi 2. Hasilnya 56,5. Lalu 60 ditambahkan 65 bahagi 2 hasilnya 62,5.
Selanjutnya 66 ditambahkan 71 dibagi 2 hasilnya 68,5. 72 ditambah 77 dibagi 2 hasilnya 74,5. 78 ditambah 83 dibagi 2 hasilnya 80,5. 84 ditambah 89 dibagi 2 hasilnya 86,5. Yang terakhir 90 ditambah 95 dibagi 2 hasilnya 92,5. Setelah dapat tabel nilai tengah, baru kita isi lagi kolom untuk FI dikali XI atau frekuensi dikalikan nilai tengah. Yang pertama 9 dikalikan dengan 56,5 hasilnya 508,5. Oke. Lanjut 12 dikali 62,5 yaitu 750. Selanjutnya 10 dikali 68,5 yaitu 685. Lanjut 6 dikali 74,5 yaitu 447. 1 dikali 80,5 tetap 80,5. Sama juga 86,5 dan 92,5. Nah, rumus MEAN yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma artinya jumlah, maka perhatikan jumlah dari sigma FI. Berarti bagian sini coba kita hitung. 508,5 ditambah 750 ditambah 685 ditambah 447 ditambah 80,5 ditambah 86,5 ditambah 92,5 hasilnya 2650. Lalu untuk sigma FI yaitu jumlah dari seluruh frekuensi, berarti 40. Nah, kita lanjutkan di sini. Sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI dikali XI-nya 2650. Di sini 2650 bahagi 40 sama dengan hasilnya 66,25. Nah, di sini kita akan mencari median. Langkah awal kita tambahkan satu kolom lagi. Ini untuk frekuensi kumulatif atau FK. Nah, frekuensi kumulatif dimulai dari sini. 9 berarti di sini 9. 9 ditambahkan 12, 21. 21 ditambah 10, 31. 31 ditambah 6, 37. 37 ditambah 1, 38 tambah 1, 39 tambah 1, 40. Hasil dari frekuensi pun 40. Langkah selanjutnya, tentukan letak kelas median. Letak kelas median itu tinggal kita bagi saja jumlah frekuensi dibagi 2. Jumlah frekuensi yaitu 40. Berarti 40 bagi 2 hasilnya 20. Maka
kelas median itu ada pada frekuensi kumulatif 20. Coba kita lihat posisi FK yang memuat angka 20. Kalau 9 masih kurang, otomatis dia di 21. Berarti di kelas inilah nantinya itu letak kelas median. Setelah kelasnya sudah ada, barulah kita masuk di rumus median. Oke, median rumusnya adalah ME sama dengan L ditambah 1/2N kurang FK per F dikalikan P. Nah, kita lanjut diketahui L sama dengan 59,5. 59,5 itu dapat dari mana? Nah, itu diperoleh dari 60, kan kelas mediannya kan 6 di sini, 60. Berarti 60 kurang 0,5 yaitu hasilnya 59,5. Kita lanjut. Diketahui L, sekarang F. Frekuensinya berapa? Di sini frekuensinya 12. Lanjut. Frekuensi kumulatifnya berapa di sini? Frekuensi kumulatifnya FK sama dengan 9. Kenapa FK sama dengan 9? Karena frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas median. Berarti dia sebelum kelas median frekuensinya. Berarti 9. P sama dengan 6. Kenapa sama dengan 6? Karena panjang kelas dari 54 sampai 59. Ditanya median. Rumusnya ME sama dengan L ditambah 1/2N dikurang FK dibagi F kali P sama dengan 59,5 ditambah 20 dikurang 9 bahagi 12 kali 6. Bawahnya sama dengan 59,5 ditambah 11 bagi 12 kali 6. Lanjut 59,5 ditambah ini dulu supaya agar dalam kurungnya hilang. 11 dikali 6 dapat 66. Berarti 66 per 12. Lanjut 59,5 ditambah 66 dibagi 12 hasilnya 5,5. 59 tambah 5 59,5 ditambah 5,5 hasilnya 65. Sekarang kita akan mengerjakan bagian modus. Langkah awal untuk menentukan modus yaitu kita harus cari terlebih dahulu letak kelas modusnya di mana. Caranya gampang, tinggal perhatikan saja nilai frekuensi tertinggi. Nah, perhatikan di sini di mana angka yang paling tertinggi. Berarti 12. Maka modusnya itu berada di kelas ini. Setelah kelasnya sudah didapat, barulah kita masuk ke rumus. Oke. Modus. Rumusnya MO sama dengan L ditambah D1 bahagi D1 tambah D2 B. Lanjut diketahui, kita pakai diketahui dulu.
Diketahui L sama dengan 59,5. Sama seperti yang sebelumnya, dapat dari 59,5 itu yaitu dapat dari sini. Dari kelas modusnya 60 dikurang 0,5, hasilnya 59,5. Lanjut P atau panjang kelas 6. Lanjut D, diketahui D1. D1 yaitu frekuensi kelas modus sebelumnya. Berarti 9. 12 dikurang 9 sama dengan 3. D2 yaitu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya, berarti 12 dikurang 10. Hasilnya 2. Yang ditanya modus. Masukkan rumus. Mo sama dengan L tambah D1 dibagi D1 tambah D2. Oke. Sama dengan 59,5 ditambah 3 per 3 tambah 2. Panjang kelasnya 6. Lanjut 59,5 ditambah 3 per 3 tambah 2, 5. 6. Lanjut 59,5 tambah 3 dikali 6, 18 per 5. Lanjut 59,5 ditambah 18 dibagi 5 dapat 3,6. 59,5 ditambah 3,6 hasilnya 63,1. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi. Untuk mendapatkan standar deviasi, sebelum itu lebih dahulu dicari adalah variansi. Untuk mengetahui nilai variansi, kita harus mengerjakan tahap-tahap yang ada di tabel ini. Sebelumnya kita sudah dapat nilai tengah atau titik tengah dan FI-nya sudah kita dapat. Jadi sisa kita kerjakan. FI dikali XI berarti 9 dikali 56,5 hasilnya 508,5. 12 dikali 62,5 750. 10 dikali 68,5 hasilnya 685. Lanjut 6 dikali 74,5 hasilnya 447. 1 dikali 80,5 tetap 80,5, 86,5, 92,5. Oke, lanjut. Sekarang kita lanjut pada tabel yang berikutnya. XI dikurang X bar berarti 56,5 dikurang 66,25 hasilnya min 9,75. Lanjut 62,5 dikurang 66,25 hasilnya min 3,75.
68,5 dikurang 66,25 hasilnya 2,25. Lanjut 74,5 dikurang 8 dikurang 66,25 hasilnya 8,25. Lanjut 80,5 dikurang 66,25 hasilnya 14,25. 86,5 dikurang 66,25 hasilnya 20,25. 92,5 dikurang 66,25 hasilnya 26,25. Sekarang kita lanjut ke tabelan berikutnya. Di sini X1 dikurang X bar pangkat 2, berarti ini dipangkatkan 2. Berarti min 9,75 pangkatkan 2 hasilnya 95,0625. Lanjut min 3,75 dipangkatkan 2 hasilnya 14,0625. 2,25 dipangkatkan 2 hasilnya 5,0625. 8,25 dipangkatkan 2 hasilnya 68,0625. Lanjut 14,25 dipangkatkan 2 hasilnya 203,0625. 20,25 dipangkatkan 2 hasilnya 410,0625. Lanjut 26,25 dipangkatkan 2 hasilnya 689,0625. Nah, sekarang kita lanjut ke tabelan terakhir, yaitu FI dikali XI kurang X bar pangkat 2. Berarti FI dikalikan dengan ini. 9 dikali 95,0625. Hasilnya 855,5625. 12 dikali 14,0625 hasilnya 168,75. 10 dikali 5,0625 hasilnya 50,625. 6 dikali 68,0625 hasilnya 408,375. 1 dikali 203,0625 hasilnya tetap sama. Begitupun selanjutnya. Nah, setelah semuanya sudah dikerjakan, kita masuk pada hasil akhir. Kita jumlahkan ini dan hasilnya 2.785,5. Nah, setelah semua ini kita kerjakan, maka hasilnya 2.785,5. Nah, sekarang kita masuk pada rumus standar deviasi. Standar deviasi kan S pangkat 2 sama dengan akar S pangkat 2. Nah, S-nya pangkat 2 ini kan belum diketahui. Maka kita cari dulu variansi. Variansi rumusnya S2 sama dengan sigma FI XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, ini kan hasilnya ini. Jadi kita
taruh di sini 2785,5 bagi N-nya berapa? 40. Dan hasilnya 69,6375. Maka hasilnya 69,6375. Nah, sekarang kita masuk. Nilai dari S2 sudah didapat kan? Sudah didapat. Sekarang kita masuk di standar deviasi. Berarti akar dari ini. Nah, hasil dari sini kita masukkan di sini ya. Sama dengan akar ini berapa? 69,6375. Berarti akar dari ini. Akar dari 69,6375 ini berapa? Hasilnya 8,3. Sekarang kita akan mengerjakan histogram. Namun sebelum itu kita harus mengetahui TB dan TA-nya. Sebelumnya kita sudah dapatkan titik tengahnya. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk mencari tepi bawah ini, yang sebelah kiri kita bisa kurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya 53,5, 60 berarti 59,5, 65,5, 71,5, 78,5, 8. Lanjut, 78 dikurang 0,5 jadi 77,5. 77,5. Nah, 84 dikurang 0,5 berarti dia 83,5. 90 kurang 0,5. 90 dikurang 0,5 hasilnya 89,5. Nah, sekarang di bagian kanan ini kita tambahkan dengan 0,5. Berarti di sini 59,5, 65,5, 71,5, 77,5. Lanjut 80. Oke, lanjut berarti di sini 83,5, 89,5, 95,5. Nah, kan kita sudah dapatkan semua ini. Sekarang bisa langsung ke histogramnya. Saya sudah buat garis ini. Ini adalah garis vertikal dan ini garis horizontal. Untuk vertikal kita isi dengan frekuensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk bagian yang bawah ini kita isi tepi bawah dan tepi atas yang paling terakhir, tapi sebelumnya kita buat dulu kotaknya. Baiklah, saya sudah selesai buat ininya. Jangan lupa di bawahnya ini kita kasih angka yang pertama. Ini 53,5. 53,5. Ini kita lanjut. Terus selanjutnya 59,5.
65,5, 71,5, 77,5, 83,5, 89,5, dan terakhir 95,5. Jangan lupa untuk titik tengah kita masukkan juga. Tarik garisnya, garis putus-putus. Tarik garisnya, kita taruh di sini saya, yaitu 56,5. Lanjut 62,5. Garis lagi titik tengah. Nah, jangan lupa untuk sesuaikan dengan titik tengahnya, nilai titik tengahnya. Maka inilah yang dinamakan histogram. Sekian video yang dapat saya tampilkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.